yang nonton kan semuanya ya. Iya. Dari Bu Guru enggak apa-apa? Nah, saya aja ya. Yeah. Saya tadi bilang ke anak-anak. Ini kan anak-anak lihat. Adakah kesan pertama, first impression ibu-ibu sekalian melihat SMA Negeri 1 Kaliwungu itu bagaimana nih? Kalau Bu Suci itu pertama kali masuk SMA 1 Kaliwungu itu deg-deg-dug. Deg-deg-dug. Semanka Studio Present. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat pagi untuk kita semua. Salam sejahtera. Sebelumnya saya Faizatul Ihsan Yamrita, biasa dipanggil Iza. Di sini saya sebagai host di podcast Semanka Cetar Membahana. Di Jumat yang cerah hari ini kita kedatangan 3 guru baru di SMA Negeri 1 Kaliwungu. Nah, dari 3 ibu guru baru tersebut mungkin bisa memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Pujiani, biasa dipanggil Bu Suci. Alamat saya Magelung RT 3 RW 2 Kaliwungu Selatan, dekat sekali dengan Semanka, 5 menit dari rumah. Untuk pendidikan S1 saya yaitu S1 Sistem Informasi di Universitas Tikubang Semarang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Indonesia, selamat pagi orang-orang hebat. Perkenalkan, nama saya Sivi Dianingratri. Kalian bisa memanggil saya Bu Sivi. Alamat saya Karangtengah, yaitu di dekat SLB itu masuk. Nanti mungkin yang lewat sana silahkan bisa mampir ke rumah saya. Di sini pendidikan saya S1 Pendidikan Sejarah di Universitas Negeri Semarang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Perkenalkan, nama saya Rizky Aulia, bisa dipanggil Bu Rizky. Saya tinggal di Desa Protomulyo RT 5 RW 1, 5 menit dari sini seperti Bu Suci. Pendidikan saya S1 Bimbingan Konseling di Universitas Negeri Semarang. Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya penasaran nih dengan pengalaman dan mungkin tantangan yang ibu guru sekalian alami selama menempuh jenjang pendidikan tersebut, atau mungkin pengalaman dan tantangan yang ibu guru sekalian alami ketika menjadi guru sebelum sampai sekarang mungkin. Pengalaman sebelum saya ngajar di SMA Negeri 1 Kaliwungu, saya mengajar di salah satu SMK swasta di Kendal. Itu setelah saya lulus, saya mengajar di sana. Tantangannya ya ketika saya lulus langsung masuk ke salah satu SMK swasta yang notabene murid-murid sekarang adalah murid-murid zaman milenial, generasi Z, di mana kenakalan remajanya berbeda dengan yang dulu, kemudian banyak sekali perbedaannya. Nah, di sini adalah tantangan saya, bagaimana saya harus menjadi guru BK yang selalu mengikuti zaman. Nah, di sini tantangannya adalah bagaimana saya dapat terus belajar dan berinovasi agar saya selalu bisa memberikan pelayanan BK yang sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, seperti itu. Itu adalah tantangan saya. Kemudian dari Bu Sivi. Kalau dari saya sendiri, pengalaman saya sebelum di SMA 1 Kaliwungu, saya itu mengajar di SMA 1 Singorojo. Nah, untuk tantangan bagi diri saya sendiri, yang pertama itu jarak. Karena dari Kaliwungu sampai ke SMA Negeri 1 Singorojo itu kan menempuh jarak yang lumayan. Jadi
sampai sana itu kadang sudah capek. Nah, tantangan bagi diri saya itu bagaimana bisa memposisikan agar tetap semangat ketika mengajar atau menghadapi anak didik di sana. Ketika Bapak Ibu guru itu lemas atau tidak semangat, itu akan berpengaruh kepada peserta didik, ya atau tidak? Iya, ya. jelas Nah, sekali. itu seperti itu. Jadi bagaimana bisa menyemangati atau memotivasi diri saya sendiri. Nah, yang kedua, seperti yang dikatakan Bu Rizky tadi, tantangan ketika menghadapi anak didik. Kita itu sekarang itu menghadapi anak didik yang milenial. Nah, itu zaman sekarang itu teknologi sudah berkembang, informasi itu bisa didapat dari mana saja. Nah, itu jadi di sini saya merasa tertantang bagaimana saya itu bisa memposisikan diri agar bisa mengikuti zaman seperti perkembangan anak-anak milenial sekarang. Nah, itu saya terapkan di pembelajaran sejarah. Nah, itu saya menggunakan media-media pembelajaran yang mengikuti perkembangan zaman sekarang, yaitu seperti menggunakan YouTube, terus menggunakan Instagram, menggunakan TikTok. Nah, dari saya seperti itu. Oke. Kemudian dari Bu Suci sendiri bagaimana? Kalau tantangan saya selama mengajar itu, pengalaman dan tantangannya yaitu bagaimana memotivasi siswa untuk bisa berangkat pagi. Karena anak didik yang ada di lingkungan SMKN 5, dulu saya kan di situ, itu mayoritas anak-anak pondok, anak-anak pesantren. Jadi bangun paginya itu susah sekali. Nah, itu yang pertama, itu pagi itu. Yang kedua, tantangan saya itu bagaimana mengajari anak dari nol sampai si anak itu bisa membuat program. Karena yang saya ajar itu adalah produktif rekayasa perangkat lunak di SMKN 5. Jadi anak-anak harus bisa komputer minimal seperti itu. Nah, itu tantangan saya di SMK. Oke, dari banyak tantangan yang ibu-ibu alami, pastinya kita memiliki support system. Jadi apa nih support system yang membuat ibu-ibu sekalian bisa sampai bertahan sampai saat ini? Support system yaitu keluarga. Yang jelas kedua orang tua, kemudian suami, kemudian anak-anak. Karena keluarga itu yang bisa menerima kekurangan kita, menerima kelebihan kita. Nah, menurut saya ya support system terbesar sampai bisa duduk di sini itu adalah keluarga. Iya, benar sekali. Keluarga itu yang menjadi Harta yang paling berharga Iya. adalah keluarga. Nah, itu lagunya sangat tepat sekali. Relate banget bahasa sekarang ya, Bu. Nah, kemudian saya penasaran ya, mungkin teman-teman sekalian yang menonton juga penasaran, kapan sih pertama kalinya ibu-ibu sekalian menginjakan kaki di sini sebagai pengajar gitu? Kapan? Tenaga pengajar. Tanggal 2 Juni 2022. Berarti saat kita melangsungkan Tes, iya. akhir semester itu. Tes. Nah, itu tuh adakah kesan pertama, first impression ibu-ibu sekalian melihat SMA Negeri 1 Kaliwungu itu bagaimana nih? Kalau Bu Suci itu pertama kali masuk SMA 1 Kaliwungu itu deg-deg-dug. Sekolahnya luas sekali gitu. Beda ya Bu, yang dulu. Iya, beda sama yang dulu karena di swasta itu ya itulah masih seperti itulah. Apalagi yang saya alami itu dari SD, SMP, SMK, kuliah itu sekolah negerinya hanya SD saja. Jadi untuk masuk ke Semanka itu ya kayak mimpi dan yang tidak pernah saya mimpikan bisa ngajar di sini gitu, seperti itu. Dan dari Bu Sivi, Kalau saya, perasaan saya ketika masuk ke SMA Negeri 1 Kaliwungu, karena di sini saya itu kebetulan alumni dari SMA Negeri 1 Kaliwungu. Nah, yang pertama saya rasakan itu tentunya saya merasa bangga. Nah, karena SMA Negeri 1 Kaliwungu itu sangat berbeda dari zaman ketika saya masuk. Sudah banyak perubahan ya Bu. Nah, tentu saja perubahan yang lebih baik. Sekarang sudah
bangunannya sudah bertambah menjadi lebih bagus, lapangannya pun juga sangat bagus ya Bu, dan banyak. Nah, itu perasaan bangga dan senang sekali ketika masuk ke SMA Negeri 1 Kaliwungu. Kemudian dari Bu Rizky. Kebetulan saya sama dengan VCV alumni sini. Perasaannya yang pertama ya jelas senang sekali bisa bertemu dengan Bapak Ibu guru yang dulu ngajar saya. Subhanallah, itu nggak bisa diungkapkan ya. Senang sekali pokoknya. Beliau-beliau masih alhamdulillah masih sehat. Kemudian yang kedua ya selain bertemu dengan Bapak Ibu guru, ya sama dengan Bu Sivi melihat bangunannya. Dulu itu musola masih seperti ini ya Bu. Nah sekarang sudah bagus. Kemudian lapangan belakang itu kan dulu masih wadas ya Bu. Nah wadas, sekarang tanah wadas sudah luar biasa, bangunannya banyak, ada perpustakaan, kemudian kantin, yang depan itu juga ada gor, dulu kan belum ada. Yang jelas senang sekali. Berarti sebuah perasaan yang tidak bisa diungkapkan ya, sebelumnya menjadi pelajar, sekarang mengajar, dan sebelumnya dididik sama guru, sekarang berdampingan sama guru. Iya, senang sekali. Seperti yang saya sampaikan tadi, saya di sini seperti mimpi yang tidak saya mimpikan. Nah, kemudian mungkin di sini teman-teman yang menonton juga penasaran, walaupun tadi sudah disebutkan tentang ini ibu-ibu sekalian ini mengampu mata pelajaran apa sih? Dari Bu Suci mungkin. Bu Suci di sini nanti mengampu mapel informatika. Kemudian dari Bu Sivi. Kalau saya mengampu mata pelajaran sejarah Indonesia. Ya, ada sejarah Indonesia, ada sejarah peminatan. Nanti tergantung pembagian tugasnya. Kemudian dari Bu Rizky. Saya bimbingan konseling. Bimbingan konseling menemani Bu Titik yang sebelumnya perempuan sendirian. Iya. Kemudian kita ini beberapa tahun terakhir, 2 tahun terakhir ada pandemi corona yang jelas sangat berdampak besar bagi semangat para pelajar. Saya pikir tidak cuma di Semanka aja ya, di semua belahan dunia itu para pelajarnya itu mengalami mungkin penurunan semangat dalam hal belajar. Nah, bagaimana nih cara ibu-ibu sekalian menanggapi hal tersebut? Mungkin dari Bu Suci, silakan. Seperti yang saya sampaikan tadi, karena mayoritas peserta didik di tempat kami itu adalah pondok berbasis pesantren, itu untuk pembelajaran masih KBM seperti biasa, hanya saja di jadwal 50% dari si peserta didik. Tapi untuk tugas-tugas dan tes itu kita tetap menggunakan online. Jadi meskipun anak masuk, tetap kita menggunakan media online untuk menutupi supaya anak tidak berkerumun di jadwal tadi 50% dari siswa. Mungkin dari Bu Sivi sendiri. Kalau dari saya itu alhamdulillah kalau sekarang itu kan sudah masuk 100% ya. Alhamdulillah sudah bisa kembali normal. Ini saya cerita waktu dulu ketika pandemi awal-awal ya, 2 tahun yang lalu. Nah itu memang terjadi penurunan semangat peserta didik dalam pembelajaran, karena mereka itu hanya di rumah ya, itulah atau tidak ya, di rumah. Pembelajarannya pun mereka kadang bisa sambil rebahan, tiduran, terus bahkan ada yang sambil main. Nah itu kan jadi mereka tidak fokus dalam mengikuti pembelajaran. Nah, di sini cara Bapak Ibu guru untuk meningkatkan motivasi belajarnya bagaimana sih agar siswa minat atau mau ikut dalam pembelajaran. Yang pertama itu tentunya komunikasi, yaitu komunikasi kepada anak dan komunikasi kepada orang tua. Nah, komunikasi kepada anak itu kita memotivasi anak biar anak semangat lagi, ayo ikut pelajaran. Nah, itu kan mereka di rumah mungkin jenuh atau apa ya. Terus yang kedua itu komunikasi dengan orang tua. Nah, karena anak berada di rumah itu tentunya berada di bawah pengawasan orang tua. Nah, Bapak Ibu guru kan tidak bisa mengawasi 100% ketika berada di rumah. Jadi otomatis meminta bantuan kepada orang tua. Nah, di sini Bapak Ibu guru itu meminta bantuan orang tua agar orang tua itu bisa memotivasi anak
selain Bapak Ibu guru, orang tua pun juga punya peran untuk memotivasi. Nah, selain itu, nah ini yang sudah saya terapkan ya dalam pembelajaran itu agar meningkatkan motivasi anak. Itu kan kadang ketika anak diberikan, mesti ketika dalam pembelajaran itu ada penugasan. Nah, kadang kan anak males buat tugas, wong ning omah kok kon gawe tugas, seperti itu ya. Nah, itu Bapak Ibu guru itu mencari cara bagaimana sih agar anak itu bisa semangat untuk mengerjakan tugas itu. Caranya yaitu anak-anak itu diberikan pilihan sesuai dengan bakat minatnya. Misalnya di sini ada anak yang suka bercerita. Nah, tugasnya itu dikumpulkan dalam bentuk cerita atau kalau dalam WA itu voice note. Nah, itu boleh nanti dikirimkan kepada Bapak Ibu guru. Kalau misalkan anak senang bergerak, nah itu bentuknya bisa dalam video, nanti dikirimkan ke Bapak Ibu guru. Nah, terus kalau anak suka menulis, itu nanti bentuknya itu bisa tulisan bisa, terus atau bentuk-bentuk lain juga bisa. Kalau senang menggambar ya dalam bentuk gambar itu juga bisa. Kalau saya seperti itu. Kemudian dari Bu Rizky sendiri. Kalau tadi Bu Sivi pengalaman waktu dulu ya Bu ya, pandemi ya. Nah, kalau dari saya sendiri, dari bimbingan konseling sendiri ya, yang jelas yang pertama memotivasi siswa anaknya tersebut. Kemudian harus ada komunikasi orang tua, Kemudian jika memang dua-dua hal tersebut susah dihubungi, kalau dari saya sendiri langsung home visit, langsung ke rumah siswa tersebut. Iya, langsung kita tanya apa permasalahannya. Mungkin dia tidak punya kuota, atau mungkin HP-nya dipakai oleh adiknya, hanya ada HP 1, makanya anak tersebut susah untuk mengerjakan tugas. Nah gitu, kalau dari saya langsung home visit. Nah seperti itu. Kemudian ini sebenarnya PR besar buat kita Bu, karena besok ini kan kita sudah langsung tatap muka, sedangkan kemarin anak-anak sudah terbiasa online. Nah ini adalah PR besar buat kita. Bagaimana yang kebiasaan dulu waktu pandemi, sekolah santai gini-gini, ini nanti sudah full dari jam 7 sampai dengan jam 3. Nah ini adalah PR kita bersama untuk terus memotivasi siswa tersebut, dan wajib ada komunikasi orang tua, karena tidak serta-merta orang tua itu menitipkan anak langsung ke sini tapi tidak mau ada komunikasi. Nah seperti itu. Oke. Kemudian mengingat ini para ibu-ibu sekalian mengampu pelajar yang merupakan generasi Z, milenial gitu. Inovasi apa sih yang ibu-ibu sekalian ciptakan dalam mengampu kami ini? Dari Bu Sivi. Kalau saya sendiri, inovasinya dalam pembelajaran itu saya membuat video nanti yang diupload di YouTube. Nah itu salah satu media yang saya gunakan untuk pembelajaran. Nanti peserta didik diminta untuk melihat video di YouTube. Kadang kan anak kalau hanya mendengar ceramah atau penjelasan dari Bapak Ibu guru itu kan bosan, tapi lebih senang melihat media sosial seperti YouTube. Nah itu saya upload di YouTube, nanti silakan anak melihat di YouTube, dan itu pun juga bisa dilihat berulang kali. Ketika belum paham nanti bisa dilihat lagi, belum paham dilihat lagi sampai paham. Nah selain itu ketika pembelajaran itu saya juga menggunakan yang namanya infografis. Sudah pernah mendengar atau membuat? Belum mungkin. Nah kalau infografis itu bentuknya seperti poster. Kalau dalam pembelajaran sejarah itu nanti ada keterangannya terkait materi sejarah. Nanti ada gambarnya, boleh di gambar sendiri atau boleh di print, itu boleh, atau menggunakan aplikasi. Kalau saya biasanya itu menggunakan Canva. Ya, Canva ya itu mudah di-download. Nah, itu menggunakan itu mudah. Nanti itu bisa di-upload, karena kita sekarang zamannya zaman online, nanti bisa di-upload di Instagram, di-upload di Facebook atau di WhatsApp, itu juga bisa. Nanti Bapak Ibu guru itu memberikan pilihan. Kalau saya memberikan pilihan, silahkan yang mudah bagi kalian itu yang mana, karena kita hidup di zaman ini juga butuh pengakuan dari orang lain. Nah ini loh, anak-anak bisa membuat seperti ini biar orang lain itu tahu. Kalau dari saya seperti itu. Dari Bu Suci? Ya hampir sama lah, kita menggunakan media YouTube itu ya. Di samping itu nanti Bu Suci mau pakai yang namanya game online.
menggunakan Kahoot It. Jadi itu nanti soal saya upload di situ, nanti anak bisa mengakses, bisa cepet-cepetan menjawab. Nanti kalau yang lebih cepat nanti ada di ranking pertama di atas itu. Nah, nanti kan ditampilkan siapa anak yang sudah masuk, yang sudah bisa masuk di Kahoot It-nya, terus anak yang nanti menjawabnya benar, yang nomor 1 gitu, seperti itulah nanti yang akan saya gunakan. Jadi biar anak tidak jenuh dengan komputer terus gitu. Kita kasih game untuk selingan anak. Kemudian dari Bu Rizky sendiri, walaupun dari BK gitu ya. Sebenarnya kan BK itu kan pelayanannya banyak. Pelayanan BK itu kan banyak. Untuk kemarin itu saya menggunakan Google Sheet. Itu model yang simpel lah, anak itu bisa melihat pelayanan yang akan saya berikan. Dari itu bentuk klasikal, kemudian pribadi, kelompok. Nah, nanti anak bisa mengakses di link tersebut, nanti akan saya share kepada mereka. Nah, itu salah satu bentuk layanan di dalam bimbingan konseling. Di sini juga saya menggunakan YouTube. Nanti anak-anak juga kan sekarang sudah punya HP semua. Nanti juga bisa lihat layanan hari ini apa, seperti itu. Jadi tetap harus kreatif dan inovatif, harus mengikuti perkembangan zaman itu harus. Oke. Pertanyaan terakhir mungkin dari saya, apa sih pesan dan harapan ibu-ibu sekalian untuk mungkin siswa-siswi SMA Negeri 1 Kaliwungu atau mungkin peserta lain yang ikut menonton podcast ini? Silakan dari Bu Suci. Tetaplah menjadi orang yang tanggung jawab, orang yang santun. Karena kalau kita santun, nanti kita di mana saja pasti akan dihormati orang. Terus nanti kalau sudah selesai, sudah lulus dari SMANKA, jangan lupa terus belajar. Karena dengan kita memiliki ilmu, itu akan membuat kita menjadi orang yang lebih berguna lah, istilahnya seperti itu. Misalnya ilmu yang kita miliki itu tidak kita salurkan ke orang lain karena kita tidak menjadi guru, misalnya seperti itu. Minimal ilmu itu bisa kita gunakan untuk diri kita sendiri, seperti itulah. Untuk motivasi, pesan untuk anak-anak SMANKA. Dari Bu Sivi? Kalau saya itu untuk anak-anak SMANKA itu jangan takut terhadap masa depan, tapi perjuangkanlah masa depan kalian. Ketika kalian takut, itu pasti kalian tidak akan memperjuangkan. Sudah sampai di sini sudah. Nah, selanjutnya jangan menangisi masa lalu. Nah, masa lalu itu kan hal yang sudah lewat. Nah, jangan ditangisi, tapi jadikan itu sebagai pelajaran agar kedepannya itu lebih baik. Dan kerjakan apa yang ada pada hari ini itu dengan sungguh-sungguh. Nah, karena apa yang kita kerjakan hari ini nantinya akan berpengaruh terhadap masa depan kita. Nah, harapan saya kepada anak-anak SMA Negeri 1 Kaliwungu, semoga kalian semua itu sukses selalu dimanapun kalian berada. Amin. Amin. Dan dari Bu Rizky nih, sebagai BK. Iya, saya simpel saja sih Mbak. Jadilah pribadi yang berkarakter, punya sopan santun, unggah-ungguh. Karena sepintar apapun kalian, jika kalian tidak mempunyai hal tersebut, itu bagi saya nol besar. Kemudian untuk siswa SMANKA, tetap semangat. Nanti tahun ajaran 2022-2023 insya Allah kalian sudah tatap muka. Semangat belajar dan semoga sukses selalu. Amin. Nah, ini kesimpulan dari pembicaraan kita pada Jumat pagi ini. Kita bertemu dengan Bu Suci yang nantinya akan mengampu pembelajaran informatika, kemudian Ibu Sivi yang akan mengampu pembelajaran sejarah, dan Ibu Rizky sebagai guru BK. Dan saya juga sebagai kehormatan bertemu dengan alumni SMA Negeri 1 Kaliwungu, dan juga senang sekali bertemu dengan ibu-ibu guru sekalian. Demikian podcast kita pada hari ini. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.